Bab 1625 Sistem Perencanaan Tertinggi. Mereka kembali ke arah mereka datang. Semuanya berjalan lancar. Mereka tersesat tanpa hambatan. Mereka berjalan di sepanjang jalan makam, tetapi ketika mereka sampai di ujung, mereka menemukan bahwa jalan itu telah hilang. Aku mengerti, pembuluh darah naga telah terbalik, dan tata letak makam telah berubah. Itu semua salahku. Aku begitu fokus menyelamatkan orang-orang di kota Hailin sehingga aku melupakan keselamatanku sendiri. Sigh. Suke menghela nafas panjang. Butfest dan Duan Jiude tidak mau mengatakan apapun. Mereka hanya sedikit lelah. Mereka telah menjadi penjilat di sepanjang jalan. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Saudara Ke terlalu tenggelam dalam perannya. Dia tersihir. Kakak Achilles, mengapa saya tidak membuka portal teleportasi dan langsung keluar? Butfest mau tidak mau menyarankan. Tidak, aku akan melakukannya. Suke melambaikan tangannya dan menamparkan piring formasi. Hanya formasiku yang paling stabil. Begitu dia selesai berbicara, Suke dengan cepat mengaktifkan papan ejaan. Dia bahkan mengeluarkan Divine Escape Emblem untuk meningkatkan kekuatannya. Butfest dan Duan Jiude tidak membuang waktu dan langsung melangkah ke dalam jangkauan formasi. Ledakan. Diiringi oleh suara yang memekakkan telinga, sekelompok orang itu langsung merasakan gaya tarik yang kuat menutupi tubuh mereka. Sial, portal teleportasi macam apa ini? Gerakannya terlalu... Sebelum Butfest bisa menyelesaikan kata-katanya, Suke tiba-tiba berteriak. Cahaya putih tiba-tiba menyala di ruang makam yang gelap dan menghilang dalam sekejap. Semuanya kembali normal. Pada saat yang sama, di luar makam, Suke dan yang lainnya mendarat dengan selamat di tanah. Namun, pemandangan di depan mereka membuat mereka bingung. Ini, bagaimana itu bisa menjadi kehancuran? Aneh, apa aku menggunakan terlalu banyak tenaga dan teleportasi ke tempat yang salah? Suke tidak bisa tidak terkejut. Tidak ada kesalahan. Butfest menatap langit dalam diam. Pada saat ini, 7 atau 8 Celestial King dan 1 pusat kekuatan Celestial Prime telah berkumpul di langit. Semua menatap mereka dengan dingin. Kakak Achilles, sepertinya kamu benar-benar menggunakan terlalu banyak kekuatan dan meledakkan kuburan seseorang. Butfest menelan ludah dengan gugup. Raja Perkasa, Duan Jiude, fraksi surga yang meledak dan aku adalah musuh bebuyutan. Tiba-tiba, raungan bergema di seluruh kota Hailin. Itu bahkan lebih besar dari ledakan makam leluhur keluarga Adil. Tuan kota-kota Hailun sangat marah. Matanya merah saat dia menatap kelompok Suke dengan aura pembunuh. Tapi dia tidak menyerang. Sebagai gantinya, dia memandang Celestial Prime dengan hormat dan berkata, menggertakkan giginya, Yang mulia, fraksi surga yang meledak sudah keterlaluan. Tolong tegakkan keadilan untukku. Pria berjubah hitam itu tidak menjawab. Dia menatap kedua orang itu dan anjing di kakinya dan mendengus dingin. Hanya 2 dewa emas yang disempurnakan yang layak baginya untuk bergerak? Anjing itu, sebaliknya, tampaknya memiliki garis keturunan yang unik. Jika dia bisa memeliharanya sebagai hewan peliharaan dan menjinakkannya dengan baik, itu mungkin akan sangat membantu. Kalian berdua, bunuh diri untuk menebus dosa-dosa kalian. Anjing itu tetap tinggal. Aku akan membiarkan tubuh kalian utuh. Pria berjubah hitam itu berbicara perlahan, dan gelombang udara ganas menyapu dari bawah kakinya. Asap dan debu mengepul dari reruntuhan. Tembok dan reruntuhan yang rusak langsung berubah menjadi debu setelah tersapu oleh gelombang udara. Raja Surgawi kota Hailin penuh percaya diri setelah merasakan kekuatan perdana surgawi ini. Sekarang, pria dan anjing itu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Adapun Celestial lain dari surga yang merangkul segalanya, mereka berpencar, tidak pernah memberi anjing itu kesempatan untuk melarikan diri lagi. Setelah merasakan kekuatan Celestial Prime, Duan Jiude dan Butfest mendorong ke belakang Suke, saudara Achilles, yang mulia tiba-tiba teringat bahwa saya memiliki janji dengan serigala betina kecil, mengapa tidak? Suke mencibir, tidak apa-apa kamu bisa pergi. Aku sudah lama tidak makan daging anjing. Saudara Achilles, apa yang kamu bicarakan? Mengapa yang mulia ingin pergi? Butfest berkata dengan malu. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari perjalanan ini,
tetapi jiwa dengan teknik kuno masih ada di tangan Suke, dan ada banyak kristal peri. Jika mereka pergi sekarang, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan apa-apa. Sungguh kerugian yang sangat besar. Duan Jiude berkata sambil tersenyum, Guru Budfest, pria berjubah hitam tadi sangat lancang, dan dia akan menganggapmu sebagai hewan peliharaannya. Dia sama sekali tidak menempatkanmu di matanya. Bukan itu aku ingin menimbulkan masalah, tetapi jika itu aku tidak akan tahan. Budfest mengangkat kepalanya dan melihat. Sial, itu adalah perdana surgawi. Meskipun bukan karena dia tidak bisa bertarung, hal ini. Suara mendesing. Saat Budfest ragu-ragu, Suke sudah melompat. Serahkan Celestial Prime padaku, kalian urus sisanya. Tapi kepalanya harus diserahkan padaku. Sekarang, dia masih membutuhkan 100 juta poin pengalaman menengah untuk maju ke tahap Raja Surgawi. Meskipun Raja Surgawi biasa tidak bisa menyediakan banyak, kaki nyamuk masih berupa daging. Saat dia melompat, armor Raja bertindak Suke menutupi seluruh tubuhnya. Aura arogansi yang tebal meresap ke area ini, bahkan secara samar menekan momentum dari Celestial Prime. Para surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya tidak bisa menahan tawa diam-diam. Apa yang dikatakan anak ini? Serahkan Celestial Prime padanya? Apakah dia berpikir bahwa dengan Celestial Armor, adalah mungkin bagi Golden Celestial dari surga yang merangkul segalanya untuk menyaingi Celestial Prime? Kamu mencari kematianmu sendiri. Celestial Prime hanya bisa mencibir ketika dia melihat Suke bergegas ke arahnya. Dia dengan tenang menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, daerah di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, dan kekuatan sobek turun ke Raja Surgawi. Semua orang terkejut. Pembangkit tenaga Celestial Prime sangat menakutkan. Bahkan mereka tidak dapat menahan kekuatannya, jadi bagaimana mungkin seorang Celestial emas dari surga yang merangkul segalanya menghadapinya? Anak ini benar-benar mencari kematiannya sendiri. Gubernur kota-kota Hailun tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tidak tahu siapa surga emas dari surga yang merangkul segalanya ini, dia telah melihat orang ini dan rombongan Raja Duan Jiude yang perkasa, dan begitu mereka keluar, mereka meledakkan batu nisan leluhur mereka. Ini adalah perseteruan hidup dan mati. Tapi itu tidak masalah, karena dia tahu anak ini akan mati. Ledakan. Pada saat yang sama, telapak tangan yang agung dan keras langsung mendarat di tubuh Suke dan meledak di udara. Nyala api yang menyilaukan berkedip. Hahaha, apakah surga emas dari surga yang merangkul segalanya itu gila? Dia bahkan tidak bisa menghindari satu telapak tangan, namun dia berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu? Dia mencoba untuk melawan pusat kekuatan Celestial Prime. Lelucon yang luar biasa. Kamu tidak bisa mengatakan itu, setidaknya dia punya nyali untuk melakukannya. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Dia beruntung bisa mati di tangan Celestial Prime. Itu pada saat ini. Beberapa jeritan terdengar di udara. Duan Jiude dan Budfest telah bergerak. Serangan diam-diam mereka dapat dikatakan telah mencapai puncak kesempurnaan, jadi bagaimana mungkin seorang Raja Surgawi bertahan melawan mereka? Melihat ini, Celestial Prime hanya bisa mendengus dingin. Kamu mencari kematian? Saudara Achilles, tolong! Budfest tiba-tiba berteriak. Itu adalah perdana surgawi. Meskipun dia dan Duan Jiude dapat menahannya, itu akan membuang-buang harta, jadi mereka tidak tahan melakukannya. Mendengar kata-kata Budfest, Celestial Prime tertawa. Kamu pikir bahwa... Sebelum dia selesai berbicara, suara ketukan yang tajam terdengar. Celestial Prime merasa kepalanya telah dipukul oleh seseorang. Itu sangat ringan, tapi sangat keras. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat bahwa pemuda sebelumnya telah muncul di depannya saat ini. Kamu, bagaimana ini mungkin? Wajah Celestial Prime langsung berubah drastis. Dia tidak percaya bahwa setelah menerima pukulan darinya, surga emas dari surga yang merangkul segalanya ini sebenarnya tidak terluka, dan bahkan bisa muncul di depannya tanpa dia sadari. Para Celestial dari surga yang merangkul segalanya dan Raja Surgawi di bawah bahkan lebih terkejut saat ini. Orang ini, apa yang baru saja dia lakukan? Suara ketukan apa itu?
Dia benar-benar memukul kepala Celestial Prime. Ada hal seperti itu. Serangan seperti itu tidak terlalu berbahaya, tapi sangat menghina. Namun, saat semua orang masih shock, Suke tiba-tiba mengeluarkan tongkat hitam kecil. Segera setelah itu, terdengar suara pop. Celestial Prime bahkan tidak sempat mengelak dan langsung pingsan di udara, tubuhnya jatuh lurus ke bawah seperti kotoran. Saya bingung. Jadi hari Minggu adalah tanggal 23. Saya sebenarnya melihatnya sebagai tanggal 22, jadi saya secara khusus menekankan bahwa tanggal 23 akan meledak. Selain itu, banyak siswa yang bertanya tentang langganan. Sejak dimulainya kembali pembaruan hingga sekarang, jumlah langganan tertinggi untuk bab yang diperbarui sebelumnya hanya 2.500, yang hanya setengah dari 5.000. Semuanya bekerja keras. Akhir dari bab ini. Apa? Bagaimana ini mungkin? Semua orang yang hadir terkejut. Apa yang sedang terjadi? Celestial Prime yang bermartabat dikalahkan begitu saja. Bagaimana mungkin surga emas dari surga yang merangkul segalanya memiliki kekuatan seperti itu? Lalu pemuda ini, mungkinkah dia yang pernah muncul di kota Jinghe sebelumnya? Pada saat ini, serangkaian jeritan terdengar. Semua orang mendongak dan melihat beberapa raja surgawi, termasuk gubernur kota, memegangi selangkangan mereka, wajah mereka penuh kesakitan. Kemudian, di tengah teriakan mereka, gubernur kota dan beberapa raja surga mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka, dan tubuh mereka terus dimusnahkan. Anjing dan lelaki tua itu berdiri di samping, tersenyum puas. Jelas, raja surgawi ini telah dibunuh oleh kedua bajingan ini. Beraninya kamu terganggu saat menghadapi 2 pahlawan fraksi surga yang meledak? Buttface mencibir. Duan Jiude juga memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Baru saja, dia dan Buttface sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Pada akhirnya, para raja surgawi itu benar-benar terganggu oleh fakta bahwa perdana surgawi telah dibuat pingsan oleh Suke. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan yang begitu besar? Jadi dia dan Buttface menggunakan segala macam cara, dan raja surgawi tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka tidak bisa menahan serangan ganas semacam ini dan semuanya terbunuh hidup-hidup. Semua orang tercengang, dan rasa dingin menjalari punggung mereka. Gubernur kota dibunuh begitu saja. Pria dan anjing ini, dengan cara kotor seperti itu, berani menyebut diri mereka 2 pahlawan? Kejahatan ganda lebih seperti itu. Ledakan. Pada saat ini, momentum dahsyat tiba-tiba pecah di kota, membubung ke langit. Langit di atas kota Hailin tiba-tiba terdistorsi dan menyebar secara liar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Se-Asteriste, momentum ini, setidaknya adalah Celestial Prime tingkat tinggi. Ada pembangkit tenaga listrik seperti itu di kota Hailin? Buttface dan Duan Jiude sama-sama mengubah ekspresi mereka. Suke mengerutkan kening dan hendak menggunakan Mind Sense untuk memindai. Ding! Peringatan! Peringatan! Bahaya yang terdeteksi mendekat, disarankan agar tuan rumah mundur. Tiba-tiba, nada peringatan sistem terdengar di benaknya, sangat mendesak. Suke tertegun. Sudah lama sejak dia mendengar peringatan sistem. Sepertinya pihak lain tidak sederhana. Kakak Achilles, apakah kamu ingin membunuhnya atau tidak? Buttface bertanya pada Suke dengan percaya diri. Apa yang kamu lakukan? Lari, Suke mengutuk. Baik. Buttface sangat patuh kali ini. Dia segera melambaikan cakarnya, dan susunan teleportasi yang telah diukir pada suatu saat langsung menyala di udara. Suke dan Duan Jiude tidak ragu sama sekali. Mereka segera bergegas maju dan memasuki jangkauan formasi. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, seluruh formasi berkembang dengan cahaya putih yang menyilaukan. 2 orang dan seekor anjing menghilang dalam sekejap, meninggalkan kerumunan yang tercengang. Sesaat kemudian, di pinggiran kota Hailin, ditemani oleh selubung cahaya dan bayangan, kehampaan itu tiba-tiba terkoyak, dan 3 sosok keluar darinya dan mendarat dengan mantap. F***CK, apa itu barusan? Itu terlalu menakutkan. Meskipun mereka telah melarikan diri dari kota Hailin, Duan Jiude masih ketakutan saat mengingat aura barusan. Ada yang tidak beres.
Suke masih mengerutkan kening. Aura barusan sangat kuat, tetapi seharusnya tidak cukup untuk menyebabkan sistem mengeluarkan peringatan. Namun, sekarang mereka berada jauh dari kota Hailin, ada perasaan samar bahwa mereka sedang diawasi oleh sesuatu, dan itu tidak mereda. Ding, terdeteksi bahwa inang telah ditanami tanda kutukan jiwa. Apakah kamu ingin membersihkannya? Tiba-tiba, nada peringatan sistem berbunyi. F***CK. Suke langsung mengutuk, dan dia juga terkejut. Aku tidak merasakan apa-apa barusan. Bagaimana saya bisa ditanami dengan tanda kutukan jiwa? Mungkinkah tanda kutukan ini, dikombinasikan dengan kekuatan lawan, bisa menimbulkan ancaman besar bagiku, sehingga menyebabkan sistem mengeluarkan peringatan bahaya? Bersihkan, pastikan untuk membersihkannya. Suke buru-buru menanggapi sistem untuk membersihkan tanda kutukan. Pada saat yang sama, dia juga memperluas Divine Sense-nya dan memindai fisik dan Divine Souls dari Budfest dan Duan Jiude. Benar saja, kedua orang ini juga tidak luput dari malapetaka. Ada juga tanda kutukan yang tidak jelas di jiwa mereka. Jika sistem tidak membantunya mengetahui bagaimana rasanya menghilangkan tanda itu, dia mungkin tidak akan dapat menemukan tanda itu dengan mudah. Kakak Achilles, ada apa? Budfest mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi aneh Suke. Sayang. Suke menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, Tuan Budfest, Tuan Duan, saya punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin Anda dengar dulu? Budfest dan Duan Jiude tertegun. Ini. Kakak Achilles, jangan bilang kamu benar-benar tidak punya waktu lama untuk hidup? Bukankah, jika kamu mati, bagaimana dengan harta yang kamu kumpulkan selama ini? Duan Jiude dan Budfest meratap. Omong kosong, kalian berdua adalah orang-orang yang tidak berumur panjang. Periksa jiwa ilahimu, kamu telah dikutuk, aku juga telah dikutuk, kata Suke dengan wajah gelap. Budfest dan Duan Jiude ngeri ketika mendengar ini dan buru-buru memeriksa Divine Soul mereka. Setelah beberapa saat, F***CK. Sial, siapa yang melakukan ini? Sangat jahat menggunakan metode tercela seperti itu. Budfest dan Duan Jiude langsung mengutuk. Mereka menemukan bahwa benda ini tidak dapat dihilangkan. Namun, Budfest memiliki ingatan yang bagus. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Suke dan berkata, Saudara Achilles, ini berita buruk kan? Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah tanda kutukanku telah dihapus, tapi aku tidak bisa menghapus milikmu. Suke mengangkat bahu dan menatap Budfest dan Duan Jiude dengan penuh simpati. Guru, masalah ini tidak mendesak. Meskipun tanda kutukanku telah dihilangkan, aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Kata Suke saat matanya perlahan menyapu ke arah kota Hailin. Saudara Achilles, Anda benar-benar tidak bisa menerima ini. Bunuh dia. Wajah Budfest dan Duan Jiude penuh amarah. Tentu saja, kita harus melakukannya. Ini bar pengalaman berjalan. Sayang jika tidak mengambilnya. Mulut Suke meringkuk menjadi senyuman. Di kota Hailin, seorang lelaki tua keriput berjalan keluar dari halaman tua berdebu di mansion tuan kota. Dia hanya memiliki beberapa helai rambut yang tersisa dan matanya sangat cekung seolah-olah bola matanya akan rontok kapan saja. Saat lelaki tua itu keluar dari ruang rahasia, aura berdarah melonjak ke langit seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya berteriak-teriak di kota Hailin. Ini adalah, seorang Zenith Heaven Immortal berambut putih berkata dengan suara bergetar, ini adalah penguasa kota tua. Suaranya tidak keras, tapi jelas sampai ke telinga semua orang di mansion tuan kota. Ekspresi semua orang berubah drastis. Tuan kota tua? Tuan kota tua masih hidup? Bagaimana ini mungkin? Desas-desus mengatakan bahwa Tuan kota tua telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Bagaimana bisa? Tunggu, mungkinkah rumor itu salah? Semua orang saling memandang dengan kaget di mata mereka. Ribuan tahun yang lalu, mereka mungkin masih anak-anak atau baru lahir. Tapi sepanjang yang bisa mereka ingat, mereka tahu bahwa pernah ada seorang ahli luar biasa di kota Hailin, seorang ahli jenius yang telah melangkah ke puncak panggung Raja Surgawi hanya dalam 500 tahun. Tetapi untuk beberapa alasan, karena Tuan Kota saat ini telah melangkah ke panggung Raja Surgawi ribuan tahun yang lalu, Tuan Kota tua telah menghilang.
Setelah itu, bahkan ada desas-desus bahwa Tuan Kota tua telah meninggal, tetapi rumah Tuan Kota tidak pernah membantah desas-desus tersebut, seolah diam-diam menyetujui desas-desus ini. Tanpa diduga, ketika Tuan Kota meninggal hari ini, Tuan Kota tua yang telah menghilang selama ribuan tahun benar-benar muncul. Saat ini, di rumah gubernur kota, seorang pria parubaya memimpin sekelompok pria berbaju hitam, berdiri di luar ruang rahasia dengan kagum. Ketika pria tua kurus itu keluar, pria parubaya dan sekelompok pria berbaju hitam berlutut bersama. "Salam, Tuan Gubernur Kota!" Mereka berteriak serempak, suara mereka bergetar. Hai Chow menundukkan kepalanya perlahan dan menatap pria parubaya yang berlutut di depannya. Dia bertanya, "Siapa yang membunuh anakku?" "Tuan Gubernur Kota, Tuan Muda Hai Sun dibunuh oleh kekuatan yang disebut fraksi surga yang meledak." Di mata pria parubaya itu, Hai Sun tidak pantas menjadi gubernur kota. Hanya pria di depannya yang memenuhi syarat untuk memimpin mereka. Fraksi surga yang meledak? Kekuatan yang mana? Pria parubaya itu terkejut. "Tuan Gubernur Kota, saya tidak tahu. Hanya 2 orang dan seekor anjing yang muncul. Salah satunya adalah seorang pemuda di panggung surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya, tetapi dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Celestial Prime. Surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya dapat melawan perdana surgawi?" Hai Chow menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saat ini, bahkan babi dan anjing berani menyebut diri mereka Celestial Prime. Kemudian dia berhenti tersenyum dan berkata dengan dingin, "Itu tidak berguna dibunuh oleh surga emas dari surga yang merangkul segalanya." "Tolong tenang, Tuan Gubernur Kota." Pria parubaya itu bersujud dan berteriak. Hai Chow tidak menjawab. Dia menatap langit perlahan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tenang, "Karena saya sudah keluar dari pengasingan, mari kita mulai. Kali ini, saya sangat percaya diri." Mendengar ini, wajah pria parubaya itu langsung berubah. Dia sangat gembira. Apakah akhirnya akan dimulai? Setelah 3 generasi keluarga gubernur kota, sekarang mereka akhirnya akan mengambil langkah itu. Kita mungkin menyaksikan kelahiran Kaisar Surgawi yang baru. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena kegembiraan. Wajahnya penuh kegembiraan saat dia menjawab dengan lantang, "Ya, Tuan Gubernur Kota." "Pergi." Hai Chow melambaikan tangannya, menandakan bahwa semua orang bisa pergi. Jika putranya, Hai Sun, tidak meninggal, dia tidak akan memilih untuk keluar dari pengasingan secepat ini. Dia mungkin telah menunggu beberapa dekade lagi. Tapi sekarang Hai Sun sudah mati, dia tidak mau menunggu. Kalau tidak, beberapa hal pasti akan berubah jika tidak ada seorang pun di kota Hailin. Ini baru beberapa ribu tahun. Mengapa keberuntungan keluarga Hai sangat melemah? Hai Chow bergumam pada dirinya sendiri. Dia diam-diam berbalik dan berjalan ke kamar, sosoknya secara bertahap memudar. Segera, pria parubaya itu mengumpulkan ribuan pria berpakaian hitam di mansion Tuan Kota. Selain dia yang merupakan Raja Abadi, semua sosok berpakaian hitam lainnya adalah ahli alam abadi emas. Malam berangsur-angsur turun. 1000 lebih dewa emas yang disempurnakan di perkebunan gubernur kota berpisah dan muncul bersamaan. Pria parubaya itu juga memimpin tim kecil keluar dari pintu belakang dan menghilang di malam hari. Tujuan mereka adalah untuk menangkap beberapa primordial Unity Immortals dan membawa mereka kembali ke ruang bawah tanah mansion penguasa kota. Dengan kultivasi mereka, ini tidak sulit sama sekali. Namun, apa yang mereka lakukan harus disembunyikan. Mereka tidak dapat mengkhawatirkan dunia, dan mereka tidak dapat membocorkan informasi apapun. Jadi, mereka hanya bisa melakukannya secara rahasia. Beberapa jam kemudian, sejumlah besar pria berpakaian hitam kembali satu demi satu, membawa sejumlah besar dewa primordial dan mengirim mereka ke penjara bawah tanah. Berapa banyak orang di sana? Pria parubaya itu terbang dari jauh dan melihat ke salah satu pria berpakaian hitam. Lord Butler, sudah ada 3.000 orang. 3.000? Pria parubaya itu sangat marah. Sekelompok sampah. Pria berpakaian hitam itu buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar, "Tuanku, tolong maafkan saya. Saya akan meneruskan perintah dan mempercepat mereka." "Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak bertindak cepat? Bisakah kamu membuat Tuan Kota menunggu begitu lama?"
Jika kamu terus dengan kecepatan ini, kapan kamu bisa mengumpulkan 100.000 orang? Pria parubaya itu menegur dengan suara rendah. Tiba-tiba, dia berhenti dan menoleh untuk melihat ke belakang. Siapa ini? Tiba-tiba, terdengar suara dentang lembut dari jalan di belakang mereka. Kejar mereka! Wajah pria parubaya itu menjadi gelap saat dia melambaikan tangannya dan memerintahkan. Percakapan mereka telah didengar oleh orang luar. Baik tuanku. Beberapa pria berpakaian hitam buru-buru merespon dan segera mengejar sumber suara tersebut. Saat ini, di jalan yang sepi di malam hari, seorang kultivator berlarian dengan panik berlari untuk hidupnya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Dia hanya melihat pria parubaya itu tampak akrab, jadi dia tinggal di sana untuk sementara waktu. Dia tidak menyangka akan mendengar berita eksplosif seperti itu. Dia tahu betul bahwa jika dia tertangkap sekarang, dia pasti akan mati di tempat. Lari. Dia harus berlari dengan cepat. Namun, dia hanyalah seorang surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya, tetapi ada lebih dari selusin dewa emas dari surga yang merangkul segalanya di belakangnya. Karena itu, dia hanya bisa berlari dengan panik di gang. Hanya dengan mengandalkan medan seperti ini dia bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kematian. Jika dia langsung melayang ke udara, dia takut orang-orang di belakangnya akan mengejar dan membunuhnya. Namun, setelah berlari beberapa jalan, dia menemukan bahwa pria berpakaian hitam di belakangnya belum tergoyahkan. Sebaliknya, mereka semakin dekat dan dekat. Sudah berakhir, sudah berakhir. Hati kultivator berantakan. Dia sangat bingung, dan rasa gelisah dan ketakutan yang kuat menghantam hatinya. Dia dengan cepat berlari keluar dari gang dan bergegas ke jalan, bersiap untuk berteriak minta tolong. Tiba-tiba, dia mendengar serangkaian suara gemerincing, seolah-olah seseorang sedang mengutak-atik sesuatu. Tetapi bagi pembudidaya, suara ini seperti sedotan yang menyelamatkan jiwa. Ada seseorang di sini, ada seseorang di dekat sini. Wajahnya dipenuhi dengan ekstasi saat dia dengan cepat bergegas menuju sumber suara. Namun, begitu dia berbelok di sudut jalan, dia melihat kombinasi aneh dari dua orang dan seekor anjing bersembunyi di luar toko di malam yang gelap. Mereka tampaknya melakukan sesuatu secara diam-diam. Dia melihat lebih dekat. Astaga! Kedua orang ini dan seekor anjing benar-benar merusak susunan pelindung toko seseorang. Intinya adalah bahwa toko ini, sepertinya adalah milik kediaman Tuan Kota. Tuan Duan, Anda tidak bisa melakukan ini. Ini hanya susunan pelindung. Bagaimana Anda bisa mengeluarkan pisau untuk memotongnya? Ini adalah perilaku orang yang sembrono. Anjing itu mengutuk dengan suara rendah. Apa yang kamu tahu? Aku sedang menguji apakah susunan pelindung ini cukup keras. Jika aku tidak bisa mematahkannya dengan pisau, itu berarti tingkat susunan pelindungnya tidak rendah. Pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Orang tua yang malang itu juga mengutuk. Kamu terlalu tidak profesional. Aku sudah menyuruhmu memanjat melalui jendela, tetapi kamu bersikeras masuk dari pintu depan. Terlalu memakan waktu untuk memecahkan susunan pelindung ini. Pria muda itu mengerutkan kening. Hei, tunggu, saudara Achilles. Sepertinya seseorang telah menemukan kita. Tiba-tiba, anjing itu berbisik dan menoleh untuk melihat ke belakang. Baru saat itulah pembudidaya bereaksi. Dia gemetar ketakutan dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, pemuda itu berkata dengan suara nyaring, susunan yang bagus. Saya tidak menyangka akan melihat susunan yang begitu indah saat berjalan-jalan di kota Hailin pada malam hari. Mari kita amati dan lihat apakah kita dapat mempelajari sesuatu. Orang tua celaka di sebelahnya mengangguk setuju dan berkata dengan emosi, memang. Hanya dengan mengamatinya, saya merasa bahwa saya akan menerobos kemacetan dari susunan itu. Ya, susunan ini terlalu mengagumkan. Benar-benar membuka mata. Anjing itu juga menanggapi dengan ekspresi berlebihan. Kultivator itu tercengang. Sialan, apakah dua orang dan seekor anjing ini mengira aku bodoh? Siapa yang tidak tahu bahwa Anda mencuri? Bagaimana Anda bisa berbohong begitu terang-terangan? Anda sedang mempelajari susunan pelindung seseorang di tengah malam? Siapa yang kamu bercanda? Tidak, aku tidak bisa mengeksposmu.
Hidup saya lebih penting sekarang. Memikirkan hal ini, kultivator membuka mulutnya dan berteriak, "Rekan kultivator, tolong.